Assalamualaikum bro and sis. Kali ini saya akan membahas sebuah film action yang dibintangi oleh Tom Cruise. Langsung sajalah ke videonya ya, tanpa berlama-lama lagi. Let's go, let's go. Di sebuah pabrik obat daerah Australia bagian Sydney, ada seorang profesor yang berpedoman bahwa seorang pahlawan memerlukan kehadiran monster. Maka dari itu, ia menciptakan monster yang diberi nama Chimera. Karena namanya susah disebutin, oke lah kita panggil saja dia dengan sebutan Pak Prof. Setelah sukses membuat virus dan penawarnya, Pak Prof pun harus segera pergi ke Atalanta pakai pesawat untuk untuk mengamankan hasil kerja kerasnya. Monster yang dimaksud adalah sebuah virus mematikan yang apabila terkena virus itu, maka kita hanya punya waktu selama 20 jam. Akan tetapi, ternyata Pak Prof sudah dinanti oleh kawanan mafia yang siap merampas virus dan penawar tersebut dengan cara mensabotase pesawat dan membunuh semua penumpang termasuk si profesor sendiri. Kok bisa ya? Kok tahu gitu? Kok naik pesawat yang itu? Canggih, canggih. You are not Dmitri. Di belahan bumi yang lain, tepatnya di kawasan Gunung Batu, ada seseorang yang sedang iseng aja manjat tebing. Dan orang tersebut bernama Agen Han. Pas sampai di atas, ia dihampiri oleh utusan bosnya untuk memberi misi baru yang dikemas melalui pesan video yang ada pada kacamata. Jadi kacamatanya mirip kayak punya Tony Stark lah gitu. Bagus sih, nggak ada di pasar malam kayak gini mah. Ya, jangan-jangan ini inspirasi dari film Iron Man ya, dari sini mungkin ini mungkin. Setibanya di Mabes atau markas besar, Agen Han pun diperinci lagi tentang tugasnya itu oleh si bos, bahwa virus yang bernama Chimera dan penawarnya yang bernama Bellerophon telah dicuri oleh agen IMF yang membelot, dan agen tersebut adalah ambasador yang bajak pesawat tadi pas di awal scene. Dalam mitologi kuno Yunani, Chimera adalah monster berkepala dua, yaitu singa juga kambing, dan juga berekor ular. Sedangkan Bellerophon adalah pahlawan yang menunggangi kuda bersayap atau unicorn yang membunuh Chimera. Makanya disebut pahlawan. Ia pun diperbolehkan membawa dua orang timnya yang bernama Luther atau Later lah siapalah, dan Billy. Billy nih orangnya nih. Tapi dia juga harus membawa satu orang tambahan yang bernama Nyahal. Nyah adalah seorang copet senior sekaligus orang yang mempunyai hubungan khusus dengan ambasador. Ya mantannya lah, itu mantan kekasihnya. Setelah dipasangi GPS yang gak bakalan kedeteksi, Nyah pun dikirim ke kediaman ambasador. Karena masih ada kertas cinta yang ada di hatinya, ambasador pun menerima dengan senang hati dan malah menghukum asisten yang mencurigainya dengan cara memotong ujung kelingkingnya. Jadi nggak terima dikritik ini orang. Cie. Timnya Agen Han pun sengaja menculik pentolannya pabrik obat yang bernama Pak McCloy. Pak McCloy ini nih orangnya nih, yang sekaligus menjadi bosnya Pak Prof. Berarti dia dong dalangnya. Aduh. Agen Han pun menginterogasi McCloy yang sudah lemah tak berdaya dengan menyamar menjadi hantunya Pak Prof. Dan akhirnya terkuaklah bahwa ia menciptakan virus itu untuk disebarkan kepada masyarakat dan dia sendiri yang akan menjual obatnya kepada masyarakat. Kamu jahat, Pak McCloy! I've heard. Agen Han pun tersadar bahwa yang harus dilakukannya adalah menghancurkan sampel virus yang masih ada di pabrik obat tersebut. Karena ternyata yang dicuri oleh ambasador adalah sampel penawarnya saja. Maka dari itu, Agen Han pun berencana pergi ke pabrik obat untuk menghancurkan virus tersebut
Akan tetapi hal ini terbaca atau terdeteksi oleh timnya ambasador. Si ambasador dan kawan-kawan pun pergi ke pabrik obat tersebut untuk mengambil virus yang akan dihancurkan oleh agen Han. Ketika hendak menghancurkan satu lagi virusnya, tiba-tiba ambasador dan kawan-kawan datang dan baku tembak pun tak terhindarkan. Di sini terkuak kembali fakta bahwa ternyata virus itu bernilai seharga 30 juta pound sterling. Waduh, kalau dirupiahin berapa tuh? 30 juta pounds. Dan akhirnya si Nyah pun disandra dan disuruh mengambil virus itu yang berada di dekat Han dengan bidikan pistol mengarah kepadanya. Karena sakit hati disebut seperti kera dan gak yakin juga bakal selamat, akhirnya si Nyah pun menyuntikkan virus itu ke tubuhnya. Sehingga Mas Ambasador pun bingung mau nembak siapa. Yo, bingung. Entah karena gak enak hati atau memang sudah tumbuh benih-benih cinta di hatinya agen Han, ia pun berjanji akan merebut penawarnya di tangan ambasador sebelum 20 jam. Sebelum itu, dia kabur dulu. Singkat cerita, Shin pun berpindah ke suatu tempat yang jauh dari Alfamart atau Indomart atau pasar tradisional apapun. Ambasador pun mengadakan pertemuan dengan McCloy untuk diajak kerjasama paksa sih lebih tepatnya. Karena McCloy pun diminta untuk menebus penawarnya seharga 30 juta pound dan menyerahkan sahamnya sebesar 51%. Wow, maruk. Entah punya ilmu kanuragan seperti apa, agen Han pun tiba-tiba terlihat nemplok di sebuah tebing untuk menyelinap masuk ke tempat ambasador berada. Ya, jejak perahunya juga nggak kelihatan sih, nggak tahu berenang apa jalan di air apa gimana lah, saya nggak tahu. Setelah baku tembak terjadi lagi, agen Han pun berhasil menyelinap ke dalam dan bertemu dengan Stam. Dan perkelahian pun tak dapat dihindarkan dengan si Stam ini dulu ya. Ambasador pun memerintahkan anak buahnya untuk melepaskannya di tempat ramai agar bisa menularkan virus tersebut kepada masyarakat. Tapi entah kenapa ia malah berada di ujung tebing dan berniat akan bunuh diri. Untung aja ketahuan. Aduh. His jaw. Stamp. Agen Han pun dibawa ke hadapan ambasador dengan cara diseret dan akhirnya ditembak secara bertubi-tubi membabi buta sampai tewas oleh si ambasador. Setelah melihat luka di jari kelingkingnya, akhirnya ambasador pun tersadar bahwa yang ia bunuh adalah asistennya sendiri. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan terakhir antara dua pejantan tangguh yaitu agen Han dan ambasador yang kita tahu pasti dimenangkan oleh agen Han. Tuh. Setelah ambasador terkapar tak berdaya, Nyah pun datang bersama timnya agen Han. Akan tetapi, ternyata ambasador pun masih tersadar dan membidik agen Han. Dengan kecekatan yang dimilikinya, ia pun berhasil mengelak dan membunuh ambasador dengan 2 kali tembakan. Dan si Nyah pun berhasil diberi penawar dan dinyatakan sehat oleh puskesmas terdekat. Alhamdulillah. Secara keseluruhan filmnya sih bagus, ya cukup recommended lah gitu. Kalau buat ditonton dikala nggak ada kerjaan. Cuman sayanya aja nih agak-agak elep up gitu, elep up agak terbata-bata gitu baca narasinya. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Oke, see you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.